saya ingin tekankan yang paling kuat ya. Nabi Muhammad itu status istimewa dan keagungannya, itu SK-nya langsung ketetapannya dari Allah. Tidak ada nabi yang bisa bertugas di bumi, kecuali setelah membangun komitmen untuk mengakui kerasulan Nabi Muhammad SAW dan menolong risalah dakwah beliau. Nanti lihat di Ali Imran ayat 81 itu. Ya. Tegas Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan. Wa idz akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum latu'minunna bihi wa latansurunna. Qala aqrartum wa akhadtum ala dhalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasy syahidin. Itu diinfak kepada kita yang hidup sekarang. Nabi Muhammad, kita yang hidup ini diminta belajar. Dan ingat, pahami, ketahui, ketika aku, kata Allah, mengambil perjanjian yang kuat dengan semua nabi dan rasul. Saat mereka akan dilantik menjadi nabi dan rasul serta ditugaskan. Di antara komitmennya, komitmen ini diambil, jadi nabi. Tidak diambil, tak jadi nabi. Apa komitmennya? Nanti kalau ada datang seorang nabi penutup, cirinya begini, tandanya seperti ini, dan meneruskan serta membenarkan risalah yang kalian bawa saat ini, maka komitmennya, tolong Rasul ini, jadi penguatnya, jadi pembantu dakwahnya. Apakah kalian setuju? Qala aqrartum wa akhadtum ala dzalikum isri. Mereka menjawab semuanya, qalu aqrarna. Kami komitmen ya Allah. Itu keistimewaan Nabi Muhammad. Karena itu di setiap nabi bertugas, itu disebutkan pada umatnya. Tidak ada nabi yang bertugas di muka bumi, kecuali menyampaikan pada umatnya, nanti akan datang seorang nabi utama, nabi agung, risalah penutup. Cirinya begini, nama sifatnya seperti ini. Semua nama sifat. Itu yang utama pada Nabi Muhammad. Semua nabi yang lain umumnya nama zat. Adi, zat. Musa, zat. Pak Musa Rajeksah, yang ini. Pak Adi Hidayat, yang ini. Zat itu nama untuk membedakan satu dengan yang lain. Sifat, nama yang menunjukkan keistimewaan pada zat itu. Pak Musa Rajeksah, dermawan, misal, contoh saja. Pak Musa Rajeksah, misal, tambahkan lagi, sabar. Semakin ditambahkan sifat, semakin menunjukkan zatnya istimewa. Musa, zat. Isa, zat. Nuh alaihissalam, zat. Nabi Muhammad seluruh maknanya, nama yang melekat pada beliau, semuanya sifat. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menulis kitab namanya Zadul Ma'ad. 1311 halaman. Di pembukanya itu menerangkan tentang keutamaan dan makna nama-nama Nabi Muhammad SAW. Semuanya sifat. Muhammad, Ahmad, Al-Mahi, Al-Hashir. Semua yang terkait dengan Nabi Muhammad, sifat. Ingin menunjukkan betapa istimewanya Rasul terakhir ini. Tapi dibalik semua keistimewaan ini, tetap tidak menghindarkan beliau dari kematian. La radduka ila ma'ad. Nabi istimewa. Nabi tingkat tinggi posisinya. Nabi sebelum meninggal diturunkan satu surah menjamin surga terindahnya Al-Kautsar. Nabi dipuji wa kana khuluquhul Quran wa innaka la'ala khuluqin azim. Tetap meninggal. Bapak, ibu bukan nabi. Bapak, ibu bukan rasul. Tidak ada status di Quran tentang kita. Belum turun ayat spesifik tentang kita dijamin surga. Tidak akan meninggal dan tak mau meninggal. Kurang sehat. Jadi meninggal itu pasti. Meninggal itu pasti. Sesuatu yang pasti terjadi. Nah, yang diingatkan oleh Al-Quran kadang-kadang manusia itu unik. Pada yang tidak pasti disiapkan, pada yang pasti tidak siap-siap. Nanti ada proyek nih, nilainya 100 miliar.
Proyeknya belum pasti, nanti. Tapi persiapannya luar biasa. Proyek kematian kita pasti. Dirahasiakan waktunya menjadi gaib supaya kita serius mempersiapkannya. Kita tak tahu. Bisa ibu duluan, saya belakangan, bisa. Bisa dibalik, ya. Bisa dibalik, saya belakangan, ibu duluan mungkin. Gitu ya. Tapi pasti pulang. Karena itu, selevel Nabi pun, Nabi Muhammad SAW, yang ketika ayat ini turun, jadi turunnya bukan di Madinah, turunnya bukan di Mekah, tapi oleh ulama kekinian dimasukkan ke ayat Madaniyah. Ya, untuk menunjukkan kesan bahwa, maaf, senabi-nabinya seistimewa-istimewanya pun pulang